Episode 162, Ibu-Ibu Rempong. Fajira masih duduk di bawah tenda tadi sambil mengerjakan beberapa pekerjaan yang harus segera ia selesaikan. Bel pelajaran selanjutnya sudah berbunyi. Fajri dan Ivana juga sudah masuk ke dalam kelas masing-masing. Ketika sedang asik memeriksa berkas-berkas keperluan untuk di rumah sakit, ia dikejutkan dengan kedatangan beberapa wali murid. Ada Ibu Fajira, ucap mereka. Boleh gabung, Bu? Iya, boleh. Bu, silakan, ucap Fajira membereskan beberapa berkasnya. Sejenak suasana hening karena tidak ada yang memulai pembicaraan. Fajira kembali mengerjakan pekerjaannya dan tidak terlalu menghiraukan ibu-ibu yang ada di hadapannya saat ini. Dengar-dengar anak Bu Fajira baru masuk sekolah ya? Iya, Bu, ucap Fajira tersenyum. Wah, bukannya anak ibu masih dirahasiakan sampai sekarang? Kenapa? Gak kenapa-napa, Bu, hanya untuk kenyamanan anak-anak saja, ucap Fajira mengernyit. Tapi sekarang gak apa-apa gitu kalau anaknya dipost ke publik. Tidak masalah, ucap Fajira yang mulai tidak suka dengan cara bicara ibu-ibu ini. Sibuk banget sih ibu, punya suami kayak kok masih sibuk kerja. Ada masalah apa sih ibu-ibu ini, mengganggu saja, batin Fajira jengah. Saya bukan perempuan yang hanya bisa menampung saja dari suami, Bu. Walaupun kekayaan Mas Irfan gak akan habis 7 turunan. Selagi saya mampu bekerja, saya akan bekerja. Untung-untung untuk tabungan tak terduga di masa depan. Kita kan gak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ucap Fajira tersenyum sendiri ketika melihat ekspresi masam dari ibu-ibu itu. Sejenak, suasana kembali hening. Hanya terdengar suara ketikan keyboard pada laptop Fajira. Iya, saya mau bertanya, Bu. Jika dihitung usia pernikahan dan usia Fajri, bukankah masa itu Tuan Irfan masih berpacaran dengan model cantik yang bernama Vina Anumerta? Tanya ibu-ibu itu. Dek, jantung Fajira berdetak lebih cepat ketika mendengarkan perkataan mereka yang tidak pernah ia prediksi sebelumnya. Saya rasa ibu kurang kerjaan untuk menanyakan hal yang sudah berlalu, sarkas Fajira. Bilang saja jika ibu yang menjadi perusak hubungan mereka. Apa-apaan mereka menuduhku seperti itu? Aku harus jawab apa ya? Karena seingatku wanita itu meninggalkan Mas Irfan bersama pria lain sebelum kami bertemu. Fajira mulai naik pitam, namun ia tetap berusaha untuk menjaga image-nya di hadapan ibu-ibu kurang kerjaan ini. Apa yang ingin ibu ketahui? Apa ibu-ibu tidak takut jika pembicaraan kalian terekam oleh pengawal saya? Jangan salahkan saya jika suami ibu-ibu sekalian kehilangan pekerjaan jika hal ini sampai terdengar ke telinga suami saya. Sarkas Fajira dengan senyum semiriknya. Ibu-ibu tergagap, mereka tidak memikirkan hal ini sebelumnya, namun rasa penasaran berhasil mengalahkan semuanya. Ibu tinggal jawab saja apa salahnya. Tidak perlu mengancam kami seperti itu, ucap ibu-ibu itu tanpa rasa takut. Saya bukan tipikal istri yang suka mengadu kepada suami, tapi jika kehidupan ibu hancur setelah ini jangan salahkan saya. Karena beliau memiliki mata di mana-mana, ini sudah peringatan yang kedua kalinya, ucap Fajira tegas. Berarti memang benar ya kamu pelakor yang sudah merusak hubungan Tuan Irfan dan Nyonya Vina, ucap mereka bengis. Oh ya, apa ibu-ibu punya bukti? Bukankah model cantik semampai itu tidak pernah muncul lagi, bahkan tidak ada tanda-tanda keberadaannya saat ini. Lagi pula walaupun saya hanya orang miskin, setidaknya saya masih memiliki otak untuk berpikir agar tidak merusak hubungan orang lain dan mencampuri kehidupan mereka. Ucap Fajira sarkas. Dek. Ibu-ibu itu merasa tertampar mendengar perkataan Fajira, tapi mereka masih penasaran mendengar apa yang sebenarnya terjadi. Bukankah jarak pernikahan mereka sangat dekat, bahkan berita putusnya Tuan Irfan tidak diperintahkan oleh media manapun, batin mereka saling melirik satu sama lain. Jadi seperti ini perilaku seorang nyonya besar, berbicara kasar dan sarkas kepada orang yang lebih tua, ucap mereka sinis. Iya, saya memang harus memiliki perilaku seperti itu agar tidak direndahkan oleh orang lain. Lagian apa ibu-ibu kurang kerjaan mengganggu saya? Apa uang ibu terlalu banyak untuk dihabiskan? Atau memang ibu tidak punya uang lagi sehingga memilih untuk mengganggu saya? Ucap Fajira dingin namun ia masih berusaha untuk tenang. Tanpa mereka sadari Irfan sudah berdiri tak jauh dari sana dan mendengar perbincangan itu. Wajahnya memerah karena menahan amarah yang sudah tidak terbendung lagi ketika mendengar istrinya disudutkan. Jaga omongan Anda, kami bertanya baik-baik tapi Anda yang berbicara kasar kepada kami. Bentak salah satu ibu-ibu itu. Hai manusia yang budiman, tolonglah jangan mengganggu saya lagi, pekerjaanku harus selesai hari ini juga.
Fajira hanya menatap datar ke arah mereka. Sebentar ia menyadari kehadiran Irfan, tengah berdiri tepat di belakang ibu-ibu itu. Semoga Mas Irfan gak gila setelah ini. Aku gak bisa membayangkan nasib mereka jika sifat arogannya kembali keluar. Batin Fajira menatap Irfan. Ibu-ibu itu semakin kesal karena Fajira hanya terdiam saja. Namun ia mengamati pandangan mata wanita cantik itu yang tertuju pada satu arah. Sontak mereka langsung mengikuti pandangannya. Dek, matanya membola ketika melihat keberadaan Irfan yang sudah siap untuk menerkam mereka. Peluh dingin bercucuran ketika Irfan berjalan semakin dekat bersamaan dengan 3 orang pengawal yang ada di sampingnya. Beruntung sekolah dalam jam pelajaran sehingga keadaan sekitar terlihat sepi. Ibu-ibu itu ketakutan melihat Irfan yang sudah berdiri 3 langkah di depan mereka. Tuan Irfan, ucap mereka serentak dengan tangan yang gemetaran. Fajira hanya menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh suaminya. Ia tidak akan menghalangi keputusan Irfan kali ini karena ia juga sakit hati mendengar tuduhan mereka yang mengatakan ia seorang pelakor. Aku harus mempertanyakan hal ini kepada Mas Irfan. Aku harus tahu bagaimana hubungan mereka yang sudah tidak pernah diungkit lagi setelah 8 tahun semenjak pertemuan kami malam itu. Batin Fajira penasaran. Pergi dari sini dan terima nasib kalian setelah ini, ucap Irfan dingin. Kemudian ia berjalan mendekat ke arah Fajira dan memeluk istri cantiknya itu dengan erat. Maaf sayang. Mas, malu dilihatin orang, bisik Fajira. Irfan mengurai pelukannya. Ia menatap manik mata Fajira dengan perasaan bersalah. Ia akan menghancurkan orang-orang yang sudah bersikap kurang ajar terhadap keluarganya sehancur-hancurnya. Aku akan membuat mereka memilih untuk mati daripada harus hidup. Berani-beraninya mereka mempertanyakan hal itu kepada Fajira. Pasti ini akan menjadi pembahasan di rumah nanti. Tuhan, aku harus jawab apa jika Fajira mempertanyakan masalah ini? Batin Irfan. Joy, kau urus mereka. Cari di mana suami mereka bekerja. Kau tahu apa yang harus kau lakukan. Ucap Irfan tegas tanpa mengalihkan pandangannya dari wajah cantik Fajira. Baik, Tuan. Joy, sang pengawal pribadi Fajira sekaligus panglima keamanan di Gantara Corp, ia segera memerintahkan anak buahnya untuk mengeksekusi perintah dari Irfan. Sementara ibu-ibu tadi sudah pucat pasti mendengar perkataan laki-laki yang cukup memiliki kekuasaan dalam hal apapun. Tuan Irfan, saya minta maaf. Sungguh saya tidak ada maksud apapun. Tolong ampuni kami, Tuan. Ucap ibu-ibu itu berlutut di hadapan Irfan. Laki-laki itu tidak menghiraukan ucapan mereka. Ia hanya menatap Fajira lembut dengan rasa bersalahnya. Menelisik satu persatu bagian tubuh Fajira berharap semoga tidak ada hal yang semakin memicu kemarahannya. Pergilah, saya tidak ingin melihat orang seperti kalian, ucap Irfan tanpa mengalihkan perhatiannya. Tring, tring, tring. Ponsel ibu-ibu itu berbunyi, terlihat di sana suami mereka tengah memanggil. Wajah mereka semakin pucat mendengarkan apa yang telah terjadi. Mereka terdiam ketika mendengar bentakan dari suaminya masing-masing. Dengan air mata yang menetes mereka segera pergi menuju ke rumah karena Irfan tak lagi menghiraukan perkataan mereka. Beruntung kejadian tersebut tidak memicu perhatian para siswa yang penasaran. Irfan hanya menatap Fajira yang memilih bungkam dan terlihat enggan untuk berbicara dengannya. Hingga jam pulang sekolah tiba, mereka segera kembali ke rumah sambil menceritakan apa yang tengah dialami oleh Fajri dan Ivana ketika berada di dalam kelasnya tadi.